Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Naysila Putri dengan NIM 161124000028 dengan prodi D3 TLM. Nah, di sini saya akan menyampaikan dakwah saya yang berjudul Gara-gara gengsi jadi rugi, belajar dari kaum yang kufur nikmat. Teman-teman, aku pengen bahas sesuatu yang lagi relate sama kehidupan kita yang sekarang. Kalian sadar nggak, sekarang tuh banyak banget anak muda yang kejebak yang namanya pinjol dan pay later. Kenapa bisa begitu? Biasanya karena satu kata, yaitu gengsi. Misal pengen beli HP keluaran terbaru, pengen nonton konser paling depan, atau pengen outfit yang lagi viral yang biar nggak dibilang koper. Padahal uang di tabungan tuh nggak ada. Akhirnya apa? Beraniin diri ngutang sana-sini demi validasi ke orang lain. Nah, di Al-Quran ada satu cerita tentang sebuah kaum yang dikasih nikmat melimpah, tapi malah hancur gara-gara mereka yang gak pernah merasa cukup dan sombong. Yang pertama, udah enak malah ngelunjak. Coba deh cek cerita di surah Saba. Ada sebuah kaum yang tinggal di negeri yang subur banget, namanya negeri Saba. Tanahnya subur, airnya gampang. Pokoknya hidup mereka tuh enak banget lah. Tapi apa yang terjadi? Mereka bosan jadi orang yang benar. Mereka ngerasa, gini-gini aja, gue pengen yang lebih menantang. Mereka malah minta Allah buat bikin perjalanan mereka tuh jauh lebih susah. Karena mereka tuh kufur nikmat, alias nggak tahu terima kasih. Yang kedua, yaitu penyakit yang gak pernah cukup. Ini mirip banget sama fenomena kita sekarang. Kadang kita punya barang yang bagus, tapi karena lihat influencer atau teman yang punya lebih baru, kita ngerasa barang kita tuh jadi sampah. Penyakit genset sekarang tuh beli barang yang kita gak butuh, pakai uang yang kita gak punya buat pamer ke orang-orang yang kita gak suka. Aneh banget ya kan? Ini yang bikin mental kita capek, kita jadi budak cicilan cuma buat nyenengin mata orang lain. Yang ketiga, ada azab yang gak main-main. Di Al-Quran, kaum yang kufur nikmat itu akhirnya kena tulahnya. Bendungan mereka jebol, tanah mereka jadi tandus, dan hidup mereka yang tadinya enak jadi berantakan. Sama kayak sekarang, orang yang kejebak pinjol demi gaya hidup yang sebenarnya lagi menghancurkan bendungan hidupnya sendiri, stres, dikejar debt collector, malu sama keluarga, sampai ada yang depresi parah. Semua berawal dari satu hal, yaitu gak bersyukur. Yang keempat, terus harus gimana? Nah, biar gak jadi kaum yang hancur versi modern, ada beberapa tips. Yang pertama yaitu syukur, untuk itu kunci. Karena kamu merasa cukup sama apa yang kamu punya, kamu gak bakal gampang kegoda sama iklan atau tren yang aneh-aneh. Terus yang kedua, bedain butuh sama pengen. Sebelum check out keranjang, tanya dulu ke diri sendiri. Gue butuh ini atau cuma pengen pamer? Nah, yang ketiga, self-worth, bukan dari barang. Ingat ya, nilai diri kita itu dari attitude dan karya kita, bukan dari merek sepatu atau seberapa mahal HP kamu. Nah, teman-teman, gak usah maksain hidup jadi orang kaya palsu ya. Kalau ujung-ujungnya bikin hati gak tenang, hidup itu sesuai porsinya aja. Lebih baik dompet tipis tapi hati tenang, daripada dompet tebal tapi hasil ngutang dan hidup gak tenang. Yuk mulai sekarang belajar bilang cukup dan fokus perbaiki diri, bukan cuma Fred Mensos. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.